Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat pada kegiatan MPLS, Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah. Selamat datang anak-anak, selamat bergabung di SMP Negeri 4 Semarang. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pengenalan pembelajaran daring. Baik pembelajaran secara daring maupun tatap muka, kita berpegang pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal dengan KTSP SMP Negeri 4 Semarang. Di dalam KTSP ini ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan untuk pelaksanaan pembelajaran kita di SMP Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan yang lalu, kalian sudah disampaikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ibu ingatkan kembali, visi sekolah kita adalah menjadi insan yang unggul dalam mutu, berkarakter, berwawasan global, berlandaskan iman dan takwa. Anak-anak, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Irma Zuhraida. Ibu pembantu pimpinan di bidang kurikulum, mengajar pendidikan agama Islam kelas 8A sampai dengan kelas 8H dan kelas 9A sampai dengan 9D. Oke, anak-anak, muatan kurikuler terdiri dari struktur kurikulum, bimbingan konseling, bimbingan TIK, kegiatan ekstrakurikuler, pengaturan beban belajar. Struktur kurikulum terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Mata pelajaran kelompok A, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 3 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 3 jam. Bahasa Indonesia, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 6 jam. Matematik, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 5 jam. Ilmu pengetahuan alam, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 5 jam. Ilmu pengetahuan sosial, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 4 jam. Dan bahasa Inggris, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 4 jam. Kelompok B, seni budaya, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 3 jam. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 3 jam. Prakarya, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 2 jam. Muatan lokal bahasa Jawa, alokasi waktu per minggu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 masing-masing 2 jam. Kita lanjutkan anak-anak. Bimbingan konseling, kegiatan pengembangan diri secara terprogram
dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik individual, kelompok, dan atau klasikal melalui penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan, layanan, dan kegiatan dukungan pendukung konseling ya. Pelaksanaan secara individual dan kelompok. Secara kelompok, tatap muka guru BP masuk ke kelas. Jenis pengembangan diri, bimbingan konseling atau BK, nilai-nilai yang ditanamkan. Yang pertama, kemandirian, percaya diri, kerjasama, demokratis, peduli sosial, komunikatif, dan jujur. Strateginya, pembentukan karakter atau kepribadian, pemberian motivasi, dan bimbingan karakter. Lalu bimbingan TIK, kegiatannya, layanan dan kegiatan pendukung bimbingan TIK. Pelaksanaan secara individual dan secara kelompok. Secara kelompok, tatap muka guru masuk ke kelas. Jenis pengembangan diri, bimbingan TIK, nilai-nilai yang ditanamkan, yang pertama adalah kemandirian, lalu percaya diri, kerjasama, peduli sosial, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Strateginya pembentukan karakter atau kepribadian, pemberian motivasi, dan yang ketiga mencoba. Oke, anak-anak, kita masuk ke ekstra. Kegiatan ekstrakurikuler, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 4. Namun selama masa pandemi, kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku hanya yang wajib, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan ekstra yang lain nanti kalau sudah diperbolehkan tatap muka, kita akan melaksanakan ekstra yang lain. Nah, karena ekstra pramuka adalah wajib dan salah satu kriteria kenaikan kelas harus mendapatkan nilai B, maka dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini kalian wajib mengikuti dengan baik. Beban belajar. Beban belajar kegiatan per jam. Pembelajaran berlangsung selama 40 menit dengan rincian sebagai berikut. Kelas 7, 1 jam pembelajaran terdiri dari 40 menit. Jumlah jam pelajaran per minggu 40, jumlah efektif per tahun 35, minggu efektifnya. Waktu pembelajaran per tahun 1.400 jam pembelajaran. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9, 1 jam pembelajaran 40 menit, jumlah jam pembelajaran per minggu 40, minggu efektif per tahun 35, dan waktu pembelajaran per tahun 1.400 per jam pelajaran. Waktu mulai pembelajaran, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai jam 9.00 sampai dengan jam 12.00. Ini selama masa pandemi ya. Nanti ada perubahan kalau tidak ada lockdown lagi dan kita masih secara online, pembelajaran bisa dimajukan pada jam yang sudah ditetapkan. Untuk hari Jumat, pelajaran dimulai jam 9.00 sampai dengan jam 10.50. Ya, ini anak-anak. Nah, ini jadwal pelajarannya.
selama masa pandemi atau kita pembelajaran jarak jauh, jadwal pembelajarannya untuk setiap jam mengajar itu ada 2 kelas yang digabungkan, ya karena dalam satu hari hanya 3 jam pelajaran saja. Nah, kita dibatasin sehingga jadwal pembelajarannya kelas A dan kelas B itu digabung, kelas C dan D, terus kelas E dan F, kelas G dan H. Begitu juga selanjutnya kelas 8 dan kelas 9. Ya, anak-anak, semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka. Selanjutnya anak-anak, kriteria ketuntasan minimal atau kita kenal dengan KKM. Untuk mata pelajaran KKM sekolah kita, semua mata pelajaran itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, KKM-nya 73. Nah, maka anak-anak ketika kalian mengikuti pembelajaran, baik itu tugas, ulangan, ya, usahakan nilai kalian di atasnya 73, ya, agar kalian tuntas di dalam pembelajaran. Oke, kita lanjutkan kriteria kenaikan kelas. Ini perlu Ibu sampaikan, ya, semoga menjadi motivasi bagi kalian di dalam pembelajaran, karena di kriteria kelulusan itu ada nilai rata-rata rapot. Nah, maka dari itu kalian harus perhatikan rapot kalian mulai dari kelas 7 semester 1. Ya. Kriteria kenaikan kelas, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun ajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau KBM. 5. Nilai rapot semester genap diperoleh dari rata nilai harian, penugasan, tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. 6. Ketuntasan belajar minimal sekurang-kurangnya 73. 7. Kenaikan kelas peserta didik didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah antara lain ketaatan pada tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di sekolah. Nah, nanti tata tertibnya akan disampaikan oleh pengampu selanjutnya. Oke. Kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, C. Lulus ujian sekolah. 2. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru. 3. Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila A. Peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah. NA 40% dikalikan nilai rata-rata rapot ditambah 60% dari nilai ujian sekolah. NA itu nilai akhir, NR itu rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 6, sedangkan NUS itu
nilai ujian sekolah. Nah, tadi Ibu sudah katakan ya, rata-rata nilai semester 1 sampai semester 6. Semester 1 dan 2 itu ada di kelas 7, semester 3 dan 4 ada di kelas 8, semester 5 dan 6 ada di kelas 9. Maka perhatikan baik-baik nilai raport kalian agar ketika kalian nanti di kelas 9 untuk nilai kelulusan kalian itu dengan hasil raport yang sudah kalian pertahankan dengan baik akan memudahkan kalian mendapatkan nilai yang baik pula. B. Nilai sekolah masing-masing peserta didik untuk semua mata pelajaran minimal 70. Oke, anak-anak, itu yang perlu Ibu sampaikan. Tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ini, berapa ketuntasan minimal sekolah atau KKM masing-masing mapel mata pelajaran ya. Dari seluruh ekstrakurikuler yang ada, mana ekstrakurikuler yang wajib diikutin ya. Jadi ekstrakurikuler apa yang wajib diikutin, itu maksudnya ya. Anak-anak, tugasnya kalian kerjakan di kertas, satu lembar kertas ya, tulis tangan, tidak usah diketik ya, lalu difoto dan dikirim di grup masing-masing kelas kalian ya. Sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.